Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman, Anda dan saya serta kita semua dipanggil bukan untuk menjadi sukses, tetapi untuk menjadi setia. Dan kesuksesan, sukacita, harta yang berlimpah merupakan bonus dari kesetiaan dan berkat dari ketulusan, dari setiap tanggung jawab yang kita lakukan di dalam keikhlasan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Yesus Kristus, hamba Yahweh, melalui penderitaanmu di salib, Engkau menyatakan keagungan cinta kasih Bapa bagi umat manusia. Semoga kami memancarkan kasih-Mu bagi semua orang dengan tekun mengikuti jalan salib-Mu di dalam setiap persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Mungkin Anda, saya, serta kita semua pernah mengatakan bahwa kita merasa percuma karena sudah bersusah-susah dan telah menghabiskan kekuatan, tenaga, dan segala pikiran kita. Tetapi kita kok tetap menderita. Kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan. Tuhan tidak peduli. Benarkah demikian? Di dalam bacaan pertama pada hari ini, dalam kitab Nabi Yesaya, di sana tegas dikatakan bahwa Dia akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan senantiasa berpegang teguh pada janjinya. Ia akan senantiasa melimpahkan berkat-Nya kepada Anda, saya, serta kita semua. Tetapi yang terjadi seringkali karena kita tidak mau menderita, lantas kita mencari jalan pintas meskipun itu menjauhkan kita dari Tuhan. Bahkan di dalam pelayanan yang kita cari adalah kesuksesan. Yang kita cari adalah penghormatan dan puja-puji bahwa suatu kegiatan berhasil karena keberadaan Anda, saya, serta kita semua. Tetapi kita lupa bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan yang mengizinkan Anda dan saya serta kita semua sehingga semuanya terlaksana dengan baik. Asalkan kita senantiasa selalu bertekun dan selalu setia. Mungkin di dalam kesetiaan Anda dan saya serta kita semua justru sering menjadi pribadi yang dipersalahkan. Justru sering menjadi pribadi yang dituduh. Menjadi pribadi yang dituduh bahwa Anda dan saya serta kita semua tidak setia atau dikatakan munafik. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Ketika kita hendak mengubah mentalitas yang buruk, yang sudah menjadi kebiasaan bersama, bukanlah perkara yang mudah dan bukanlah perkara yang gampang. Bahkan ketika Anda dan saya serta kita semua hendak berbuat sesuatu yang baik, kita dituduh menjadi pribadi yang sok suci. Kita dituduh menjadi pribadi yang munafik. Tetapi orang beriman, meskipun dituduh, dihakimi, dan tidak diberikan hak untuk berbicara tentang kebenaran, jangan pernah goyah dan jangan pernah mengingkari kebenaran yang kita dengarkan, yang kita hidupi, yang berasal dari Tuhan. Ia senantiasa mau berpegang teguh, karena sebagaimana Allah sudah menjadikan putranya yang tunggal sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Dan jika kita membiarkan diri kita dibimbing oleh terangnya, percayalah
bahwa kehadiran kita di dalam persiaran hidup senantiasa menjadi berkat dan terang bagi setiap orang. Menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda dan saya serta kita semua. Sudahkah kita menjadikan mulut kita, perbuatan-perbuatan kita, menceritakan tentang keadilan Tuhan dan kasih yang sungguh luar biasa yang Tuhan berikan bagi anak-anaknya yang setia di dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari? Ataukah kita justru tidak membuka mulut kita untuk kebaikan dan pewartaan akan sabda Allah, tetapi justru yang keluar adalah pengkhianatan, cacian, penghakiman, sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang murid Yesus, yaitu Yudas Iskariot, yang menjual gurunya, yang menjual Yesus demi harta, demi jabatan, demi kehormatan, demi terbebas dari persoalan, demi terbebas dari tantangan hidup. Lantas ia mau menjual imannya, mau menjual gurunya yang sudah lama tinggal bersamanya. Sudahkah kita bertobat? Sudahkah kita menyadari akan kesalahan-kesalahan kita yang menjual iman kita hanya karena jabatan, yang menjual iman kita karena ambisi kita yang ingin menguasai setiap bidang pelayanan, setiap bidang pelayanan publik maupun gereja, maupun di dalam kehidupan masyarakat? Orang beriman, ia bersaksi bukan untuk menguasai sesama, tetapi untuk memuliakan Tuhan di setiap kehadirannya. Bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membesarkan diri, tetapi demi membesarkan Tuhan yang kudus, Tuhan yang penuh cinta, Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Sekali lagi, Tuhan memanggil Anda, saya, serta kita semua bukan hanya pada kesuksesan, tetapi pada kesetiaan. Di dalam kesetiaan, di dalam ketekunan yang terus berproses, ketika kita menjadi sukses, itu adalah bonus dan berkat yang kita terima. Tetapi jangan jadikan kesuksesan sebagai tujuan yang utama. Seringkali yang terjadi ketika kita menjadikan kesuksesan tujuan dari hidup kita, kita mengorbankan orang-orang terdekat kita, bahkan keutuhan keluarga dengan alasan kesuksesan, tetapi kita mengalami kehancuran cinta keluarga yang harmonis, kehancuran cinta komunitas yang menjadi tempat sumber sukacita dan pewartaan surga dunia. Tetapi yang terjadi seringkali sebaliknya. Kita mengatasnamakan kesuksesan, tetapi kita menjual iman kita. Kita mengatasnamakan kehebatan kelompok khusus atau yang eksklusif, tetapi kita menghancurkan persatuan dan dinamika pelayanan yang Tuhan kehendaki. Mari, di dalam pekan suci ini, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan bukan apa yang menjadi pemuas ambisi hidup kita di dalam persiaran hidup. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pekan suci menjadi pekan di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut dan bersukacita atas pengenangan karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus melalui sengsara, salib, bahkan wafat di salib, dan akhirnya ia mendapatkan kemuliaannya karena kesetiaannya menebus dosa kita, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Beranikah Anda dan saya serta kita semua menjadi setia di dalam cintanya, di dalam panggilannya, karena Tuhan mengendaki kita hidup di dalam kesetiaan dan bukan di dalam kesuksesan,
tetapi kita kehilangan cinta keluarga, cinta dari komunitas, cinta dari kedamaian di dalam hidup bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.